Dimohon untuk calon ketua OSIS nomor 1 untuk bisa mendengarkan pertanyaan dengan baik. Pertanyaan tidak boleh diulang. Sudah siap? Pertanyaan wajib. Bagaimana cara Anda menjadi teladan bagi warga SMA Negeri 1 Jagoan dari sikap, budaya, dan keterampilan? Saya ulangi lagi. Bagaimana cara Anda menjadi teladan bagi warga SMA Negeri 1 Jagoan dari sikap, budaya, dan keterampilan? Sudah siap? Silakan untuk bisa dijawab. Waktu Anda 3 menit dimulai dari Anda berbicara. Izin menjawab pertanyaan tersebut. Bagaimana cara Anda menjadi teladan untuk siswa-siswi SMA Negeri 1 Jagoan dari sikap, budaya, dan keterampilan? Pertama, mulai dari sikap. Kalau mengetahui sikap, kita harus tahu sikap diri kita sendiri itu seperti apa. Mana yang baik, itu yang harus dicontohkan. Dan yang buruk, tidak untuk diperlihatkan. Pastinya semua orang memiliki sikap yang berbeda. Oleh karena itu, yang akan saya pilih yang baik dulu yang dicontohkan. Dan apabila siswa-siswi SMA Negeri 1 Jagoan mempunyai sikap yang kurang baik, mungkin akan saya tegur dan saya benarkan. Kemudian dari budaya, Indonesia ini memiliki beragam budaya yang berbeda-beda. Namun tidak semestinya kita membeda-bedakan siswa-siswi SMA Negeri 1 Jagoan hanya karena budaya tersebut. Jadi saya akan memperlakukan siswa-siswi SMA Negeri 1 Jagoan dengan sikap yang sama. Ketiga, lewat keterampilan. Pastinya setiap orang juga memiliki keterampilannya masing-masing, kelebihannya masing-masing. Jika mungkin orang tersebut tidak percaya diri dengan keterampilannya, saya mungkin bisa mendorongnya supaya keterampilan itu bisa lebih bermanfaat dan ditunjukkan kepada orang-orang lain supaya bisa lebih bermanfaat. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Cukup? Cukup. Masih ada sisa waktu? Cukup. Cukup. Baik. Tepuk tangan buat kandidat nomor 1. Kemudian pertanyaan wajib untuk kandidat calon ketua OSIS nomor 2. Sudah siap? Pertanyaan wajib. Bagaimana cara Anda menjadi teladan bagi warga SMA Negeri 1 Jagoan dari sikap, budaya, dan keterampilan? Saya ulangi lagi. Bagaimana cara Anda menjadi teladan bagi warga SMA Negeri 1 Jagoan dari sikap, budaya, dan keterampilan? Sudah siap? Silakan. Waktu Anda 3 menit dimulai dari Anda berbicara. Sebagai ketua OSIS, kita menjadi suri tauladan untuk siswa-siswi SMA Negeri 1 Jagoan. Dalam hal budaya kita adalah budaya Jawa. Sangat memerlukan ungguh-ungguh, sopan santun, dan juga tata bahasa yang santun. Dan sikap, sebagai ketua OSIS yang menjadi suri tauladan, harus memiliki sikap yang baik. Sama halnya seperti budaya, harus memiliki unggah-ungguh, tutur bahasa yang santun, dan juga tata krama. Entah itu kepada guru, kakak kelas, teman seangkatan, dan juga adik kelas. Dalam keterampilan, jika ada yang bertanya, ketua OSIS bisa apa sih? Saya bisa pada saat semester 1, saya alhamdulillah terpilih menjadi
prestasi akademik, di non-akademik saja, saya juga sangat mendukung penuh ekstrakurikuler olahraga. Contohnya, seperti teman saya ada yang banyak siswa-siswi yang mau usul ekstrakurikuler bulu tangkis. Di situ saya menjanjikan besok saya bantu bilangkan kepada pembina. Seperti itu. Cukup? Cukup. Baik. Tepuk tangan buat kandidat nomor urut 2. Selanjutnya, pertanyaan wajib untuk kandidat ketua OSIS nomor urut 3. Sudah siap? Silakan dipersiapkan. Bagaimana cara Anda menjadi teladan bagi warga SMA Negeri 1 Jagoan dari sikap, budaya, dan keterampilan? Saya ulangi lagi. Bagaimana cara Anda menjadi teladan bagi warga SMA Negeri 1 Jagoan dari sikap, budaya, dan keterampilan? Sudah siap? Silakan. Waktu Anda menjawab 3 menit dimulai dari Anda berbicara. Cek. Baik, cara menjadi tauladan baik dari sikap, budaya, dan keterampilan. Untuk dari sikap, kita memulai dari diri kita sendiri. Apabila sikap kita sudah bagus, otomatis teman-teman pun akan melakukannya. Sebagai contoh, tidak membuang sampah sembarangan, buang sampah pada tempatnya. Untuk budaya, di Kebumen sendiri masih menggunakan budaya Jawa. Ini bagaimana cara kita untuk bersopan santun, mengganggu dan tata krama. Contohnya ya berbicara sopan kepada guru, tidak mencela orang lain, dan menghargai orang lain. Untuk keterampilan, kita sendiri harus terampil di berbagai bidang. Sekian dari saya. Cukup? Masih ada waktu yang banyak? Cukup? Cukup? Oke. Kita tepuk tangan buat kandidat Oji nomor urut 3. Baik, selanjutnya pertanyaan wajib untuk kandidat calon wakil ketua OSIS nomor urut 1. Sudah siap untuk pertanyaannya? Bagaimana cara Anda menjadi teladan bagi warga SMA Negeri 1 Jagoan dari sikap, budaya, dan keterampilan? Saya ulangi. Bagaimana cara Anda menjadi teladan bagi warga SMA Negeri 1 Jagoan dari sikap, budaya, dan keterampilan? Sudah siap? Sudah siap? Waktu Anda menjawab 3 menit dimulai dari Anda berbicara. Izin menjawab dari pertanyaan. Apa cara jadi teladan? Cara jadi teladan. Sebenarnya ada satu, sikap. Kita harus melatih sikap diri kita untuk menjadi disiplin akan waktu dan berkomitmen untuk menjadi contoh teladan bagi untuk seluruh siswa. 2, budaya. Saya sebagai orang yang berbudaya Jawa tentunya tahu akan unggah dan ungguh atau tata krama yang baik. Tentunya itu akan menjadi contoh untuk semua warga siswa. Keterampilan. Dengan keterampilan kita bisa mengasah lewat mengikuti perlombaan, kegiatan maupun yang lainnya dengan menunjukkannya. Sekian dari saya, terima kasih. Cukup? Masih ada waktu yang lebih? Sudah cukup. Baik. Kalau saya tepuk tangan buat kandidat nomor urut 1. Selanjutnya untuk calon wakil ketua OSIS nomor urut 2. Mohon untuk kandidat bisa dilepas. Pertanyaan wajib. Sudah siap? Bagaimana cara Anda menjadi teladan bagi warga SMA Negeri 1 Jagoan
dari sikap, budaya, dan keterampilan. Saya ulangi, bagaimana cara Anda menjadi teladan bagi warga SMA Negeri 1 Pejaguan dari sikap, budaya, dan keterampilan? Sudah siap? Silakan waktu Anda menjawab 3 menit dimulai dari Anda berbicara. Bagaimana cara menjadi teladan dalam sikap, budaya, dan keterampilan? Jadi teladan dalam sikap, maka kita perlu bersikap baik seperti yang norma tetapkan, seperti norma hukum, norma kesopanan, dan lain-lain. Dari sikap budaya, kita perlu melestarikan budaya kita, menjadi teladan melestarikan budaya kita sebagai bangsa Indonesia. Dalam keterampilan, kita bisa menjadi teladan dalam masa keterampilan dan menunjukkannya kepada siswa SMA Negeri 1 Pejaguan. Sekian, terima kasih. Sudah cukup? Cukup. Waktu masih lebih? Cukup? Cukup. Baik. Terima kasih. Baik, tepuk tangan buat kandidat nomor undi 2. Selanjutnya akan pertanyaan wajib untuk kandidat nomor undi 3. Sudah siap? Pertanyaan wajib, bagaimana cara Anda menjadi teladan bagi warga SMA Negeri 1 Pejaguan dari sikap, budaya, dan keterampilan? Saya ulangi, bagaimana cara Anda menjadi teladan bagi warga SMA Negeri 1 Pejaguan dari sikap, budaya, dan keterampilan? Sudah siap? Silakan. Waktu Anda menjawab 3 menit dimulai dari Anda berbicara. Izin menjawab pertanyaan tersebut. Cara agar menjadi teladan bagi warga SMA Negeri 1 Pejaguan mulai dari sikap adalah sikap itu identik dengan diri sendiri. Kita memulai sikap mulai dari diri sendiri, yaitu dengan mencontohkan hal-hal baik mulai dari attitude, perilaku, apa yang kita lakukan dan bagaimana melakukannya. Contoh sikap yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu yang utama. Yang kedua ada melakukan hal-hal baik, contohnya membantu orang yang membantu bantuan atau membantu orang yang terkena korban bencana. Yang kedua ada budaya. Indonesia memiliki banyak budaya-budaya. Salah satunya di sekitar kita yaitu budaya Jawa. Budaya Jawa juga terdapat banyak sekali hal-halnya, yaitu contohnya saja unggah-ungguh, tata krama, ataupun sopan santun. Di unggah-ungguh ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari di SMA Negeri 1 Pejaguan. Contohnya saja ketika kita bertemu dengan guru, kita harus, kalau kita lewat di depannya, kita harus menunduk sambil tangan di depan. Yang ketiga ada keterampilan. Keterampilan harus kita tonjolkan agar siswa yang melihat akan meniru perilaku yang kita lakukan, keterampilan yang kita lakukan. Keterampilan tersebut agar bisa disalurkan melalui bidang-bidangnya. Contohnya keterampilan dalam menulis bisa kita salurkan dalam ekstrakurikuler yang sesuai dengan kepenulisan tersebut. Sekian, terima kasih. Cukup? Cukup? Baik. Cukup. Baik, tepuk tangan yang meriah untuk seluruh kandidat calon ketua OSIS dan calon wakil ketua OSIS. Baiklah, sesi pertanyaan wajib sudah selesai. Kita memasuki sesi selanjutnya, yaitu sesi rebutan. Silakan nanti untuk masing-masing kandidat untuk mengangkat
langsung angkat tangan. Dimulai dari calon ketua OSIS terlebih dahulu. Sudah siap? Pada saat ini masih maraknya kekerasan dan bully yang terjadi di lingkungan sekolah. Apa yang Anda lakukan ketika Anda menjadi ketua OSIS terpilih untuk menindaklanjuti tersebut? Saya ulangi sekali lagi. Pada saat ini masih maraknya kekerasan dan bully yang terjadi di lingkungan sekolah. Apa yang Anda lakukan ketika Anda menjadi ketua OSIS untuk menindaklanjuti tersebut? Silakan. Baik, pertanyaan akan dijawab oleh kandidat nomor 2. Sudah siap? Waktu 3 menit dimulai dari Anda berbicara. Maraknya bullying pada masa ini, sekolah harus menindaklanjuti hal tersebut dengan cara dari OSIS dengan cara mendukung penuh adanya pembentukan tim bullying atau tim anti bullying. Tidak cukup hanya mengandalkan tim anti bullying tersebut, OSIS atau ketua OSIS juga harus terjun langsung dan ikut serta menyeleksi tim bullying tersebut. Cukup? Masih ada waktu? Apakah dari kandidat nomor undi 3 dan nomor undi 1 ada tanggapan Anda sekarang? Baik, silakan nomor undi 1. Menyanggah dan juga penambahan. Untuk jawaban dari kandidat 2, mendukung keras pembentukan kelompok anti bullying. Kita semua di siswa-siswi SMA Negeri 1 Jagoan ini belum tentu mau, karena dari yang saya lihat rata-rata kebanyakan orang itu masih tidak peduli dengan orang yang bully. Mereka cuma lihat kenapa sih. Belum ada tindak lanjutnya sama sekali. Jadi itu yang akan saya lakukan pertama-tama, menanyakan alasan kenapa dia membuli siswa yang dibully tersebut, kenapa. Dan jika alasannya itu masuk akal, bolehlah kita bantu untuk tidak melakukannya lagi. Kita seramai, kita masuk di pendapat supaya tidak terjadi bully. Karena hal itu juga nggak baik. Cukup? Cukup? Oke. Waktu masih ada, cukup? Apakah dari kandidat nomor 3 ada tanggapan sekarang? Baik, silakan. Ada tanggapan? Baik, ada. Silakan waktu Anda menyanggah 3 menit dimulai dari Anda berbicara. Maraknya kekerasan atau bullying di sekolah merupakan hal yang sangat tidak terpuji. Dibalik untuk membentuk tim anti bullying ataupun manapun ya, juga perlu sokongan atau dukungan dari bapak atau ibu guru yang dari sekolah. Tidak lepas, hal ini merupakan salah satu kesadaran dari diri kita bahwa kekerasan atau bullying merupakan tindakan yang sangat tidak terpuji. Cukup? Cukup? Waktu masih lama? Masih ada tanggapan dari kandidat nomor undi 2 dan 1? Cukup? Baik, sesi pertanyaan rebutan untuk kandidat calon ketua OSIS sudah selesai. Sekarang sesi pertanyaan rebutan untuk calon wakil ketua OSIS. Pertanyaan akan diambilkan dari penonton yang hadir. Silakan bagi para penonton bisa memberikan
pertanyaannya. Saya berikan kesempatan kali ini untuk memberikan pertanyaan kepada calon wakil ketua OSIS masa bakti 2023. Silakan, mohon untuk panitia untuk bisa memberikan mikrofon. Silakan untuk bisa mengajukan pertanyaannya. Ini untuk pertanyaan yang berputar, bebas untuk siapa saja. Ditujukan untuk calon wakil ketua OSIS. Jika nantinya Anda terpilih menjadi wakil ketua OSIS, langkah apa yang besar untuk agar SMA Negeri 1 Berjagoan mencapai pencapaian yang unggul dari sebelumnya? Saya ulangi lagi, langkah apa yang akan Anda lakukan agar pencapaian SMA Negeri 1 Berjagoan lebih unggul dari sebelumnya? Sekian, terima kasih. Silakan. Baik, nomor undi 2. Izin menjawab. Sebentar. Belum saya izinkan. Sudah siap? Silakan Anda menjawab. Waktu Anda 3 menit dimulai dari Anda berbicara. Izin menjawab dari pertanyaan kakak. Jika Anda terpilih menjadi wakil, langkah besar apa yang menjadikan Anda unggul dalam kami menjadi jabatan unggul? Langkah besar yang akan kami ambil adalah menggali potensi-potensi siswa yang ada di SMA Negeri 1 Berjagoan agar SMA Negeri 1 Berjagoan murid-muridnya lebih unggul dan lebih terlihat, karena banyak di kelas 10 terkhususnya karena saya kelas 10 di sana masih banyak bakat-bakat yang masih terpendam yang belum bisa dinaikkan dan bisa menjadi masih dipendam sendiri bakat tersebut, dan kami akan menggali bakat tersebut supaya bakat tersebut bisa unggul dan membuat SMA Negeri 1 Berjagoan menjadi unggul. Sekian, terima kasih. Cukup? Masih ada waktu? Cukup. Baik. Apakah dari paslon nomor 1 ada sanggahan atau teman? Ada. Ulangi. Apakah dari kandidat nomor 1 dan 3 ada sanggahan? Baik, nomor 1 silakan. Waktu menjawab 3 menit dimulai dari Anda berbicara. Menurut saya, dengan cara menggali saja itu tidak penting, hanya dengan sebatas kata menggali. Itu dengan cara melakukan perlombaan maupun seleksi dengan cara memilih atau minat bakat para siswa tersebut. Semua siswa yang belum terpantau bakatnya. Dengan adanya perlombaan maupun kegiatan dan seleksi tersebut, akan terpilihlah siswa dan siswi yang terlihat bakatnya, dan ini akan menjadi sesuatu langkah yang besar untuk memajukan semacam ini. Sekian dari saya, terima kasih. Cukup? Ada tanggapan atau sanggahan dari kandidat 3? Baik, silakan. Waktu Anda menjawab 3 menit dimulai dari Anda berbicara. Izin menyangga dan menambahkan pendapat dari kandidat 2. Jika nanti terpilih menjadi wakil ketua OSIS agar SMA diunggul dari pencapaian sebelumnya, menurut saya dengan mengaktifkan ekstrakurikuler yang belum terlalu aktif dan agar menjadi sarana prasarana siswa-siswa yang mempunyai bakat di bidang itu, dan juga mengadakan suatu kegiatan
Cukup? Apakah ada tanggapan atau pertanyaan dari kandidat yang lainnya? Nomor 1? Tidak ada? Baik. Oke. Tepuk tangan yang meriah untuk kandidat ketua OSIS dan calon wakil ketua OSIS yang telah menyelesaikan sesi rebutan. Selanjutnya, karena mengingat waktu yang sudah siang, kita masuki sesi lemparan. Dimulai dari calon ketua OSIS terlebih dahulu. Untuk sesi lemparan, pertanyaan bebas ditujukan kepada seluruh kandidat. Dalam hal ini khusus calon ketua OSIS terlebih dahulu. Barangkali kandidat yang dituju tidak siap, pertanyaan boleh dilempar ke kandidat yang lainnya. Pertanyaan akan diambilkan dari penonton. Silakan. Silakan. Ditujukan untuk nomor undi berapa? Nomor undi 3. Nomor undi 3. Siap? Silakan. Bagaimana cara Anda semisal kalian mendapat tekanan antara masalah pribadi dan masalah OSIS di saat yang bersamaan? Bisa diterima? Bisa diterima atau dilempar? Bisa diterima. Baik, silahkan. Waktu Anda menjawab 3 menit dimulai dari Anda berbicara. Cek. Baik, izin menjawab apabila terdapat masalah tekanan pribadi dan tekanan OSIS. Untuk penanya sudah tidak boleh memberikan pertanyaan ulang. Tunggu ya, saya tidak akan memikirkan secara lebih tekanan yang berat. Ini saya lebih memilih untuk tekanan mana yang lebih diprioritaskan. Untuk tekanan yang memang masih dianggap lama ataupun masih tekanan yang masih lama jangkauannya, itu saya memilih untuk tidak memikirkannya terlebih dahulu. Dan untuk yang masalah OSIS, semisal itu adalah sangat butuh sekali, jadi saya akan mencari solusi untuk menyelesaikan masalah tekanan tersebut. Sekian dari saya. Cukup? Masih ada waktu? Cukup. Apakah dari kandidat nomor 3, saya ulangi, dari kandidat nomor 2 dan 1 ada tanggapan atau sanggahan? Tidak ada? Baik, selanjutnya masih sesi pertanyaan lemparan. Ditujukan untuk nomor undi 1. Hal apa yang Anda lakukan jika OSIS mengadakan acara atau kegiatan namun anggaran belum terpenuhi? Saya ulangi lagi. Hal apa yang Anda lakukan jika OSIS mengadakan acara atau kegiatan namun anggaran belum terpenuhi? Sudah siap atau dilempar? Siap untuk menjawab? Silakan. Waktu Anda menjawab 3 menit dimulai dari Anda berbicara. Izin menjawab pertanyaan tersebut. Dalam suatu acara, jika kekurangan anggaran, itu pasti sudah hal biasa. Dan sebuah acara, apalagi acara besar, itu tidak jauh dari kata rapat. Di setiap acara itu pasti kita mengadakan rapat untuk mempersiapkan segala hal yang diperlukan dalam acara. Jika dalam detik-detik acara itu dimulai masih kekurangan anggaran, mungkin di rapat terakhir yang akan dilaksanakan kita bisa meminta saran dari teman-teman anggota rapat maupun bapak ibu guru yang mengikuti rapat. Karena sebuah acara itu tidak jauh dari dukungan para teman-teman juga bapak ibu guru. Selain dari rapat, jika waktu masih jauh-jauh hari, kita mungkin akan melakukan pencarian dana melalui sponsor. Ya, kurang lebih seperti itu.
Cukup waktu masih banyak. Apakah ada sanggahan? Baik, dari nomor undi 2, silakan. Waktu Anda menjawab 3 menit dimulai dari Anda berbicara. Izin menyanggah dari kandidat nomor 1. Jika mendekati acara belum terpenuhi, maka kandidat nomor 1 mencari solusi dan rapat bersama teman-teman. Tetapi di sini juga kita bisa mengandalkan sumbangan dan menata ulang rencana anggaran atau mengundur acara tersebut dan dibikin lebih kecil acaranya. Seperti kita mengundang banyak narasumber atau mengundang banyak orang penting, mungkin di situ kita akan menguranginya, dan juga kita bisa mengundur acara tersebut untuk pencarian sponsor lebih banyak. Cukup? Cukup. Apakah dari kandidat nomor 3 ada sanggahan? Baik, ada. Silakan. Waktu Anda menjawab 3 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, apabila ada sebuah acara tapi anggaran itu belum terpenuhi, selain dari jawaban dari kandidat nomor 1 dan kandidat nomor 2, saya akan menambahkan, jika anggaran belum terpenuhi, bisa kita mencari sponsor atau sumbangan ataupun lewat donus atau dana usaha. Hal ini sudah terbukti pada tahun kemarin saat kita menjalankan sebuah event Semaja Bersolawat, Semaja. Di situ adanya dana usaha itu dengan menjual es buah, dan ini merupakan yang sangat baik untuk kita teruskan karena hasilnya lumayan juga pada saat itu. Selain itu, kita juga perlu adanya kerja cerdas, yaitu memikirkan bagaimana cara agar sponsor itu tertarik bekerja sama dengan kita. Mungkin sekian dari saya. Cukup, ada tanggapan atau sanggahan dari sini? Oke, dari kandidat nomor 1 silakan. Terima kasih. Saya hanya ingin menambahkan dari pendapat dari kandidat nomor 2 dan nomor 3. Di sini ya benar, kita bisa mengurangi hal yang kurang perlu dalam sebuah acara jika anggaran masih kurang. Tapi untuk mengundur acara atau menata ulang sebuah acara itu mungkin akan sulit, terlebih jika waktunya sudah mepet. Mungkin itu dari saya. Sekian, terima kasih. Baik. Ada tanggapan ataupun sanggahan dari kandidat 2 dan 3? Baik, kiranya cukup untuk sesi pertanyaan lebaran untuk ketua sesi. Kemudian dilanjutkan sesi pertanyaan lebaran dari calon wakil ketua OSIS. Pertanyaan lebaran ditujukan untuk nomor undi 3. Sudah siap? Seberapa pantaskah Anda menduduki jabatan sebagai wakil ketua OSIS? Saya ulangi lagi. Seberapa pantaskah Anda menduduki jabatan sebagai wakil ketua OSIS? Silakan untuk nomor undi 3 dilempar atau dijawab. Jawab. Baik, silakan. Waktu Anda menjawab 3 menit dimulai dari Anda berbicara. Izin menjawab. Seberapa pantas Anda sebagai wakil ketua OSIS? Menurut saya pantas menjadi wakil ketua OSIS karena saya memiliki potensi di bidang itu. Karena saya bisa menjalankan dan membantu tugas ketua OSIS dalam menjalankannya dan mengadakan acara-acaranya sesuai dengan program kerja. Saya juga bisa mengasihkan saran atau
memutuskan suatu keputusan. Lalu, saya juga bisa menghentikan ketua OSIS apabila ketua OSIS tersebut berhalangan hadir. Karena wakil ketua OSIS dipilih dengan yang memiliki sifat yang hampir sama atau memiliki tanggung jawab yang hampir sama dengan ketua OSIS tersebut. Sekian, terima kasih. Cukup, masih ada waktu. Ada sanggahan ataupun tanggapan? Baik, dari kandidat nomor 1. Izin Silakan jawab. Waktu Anda 3 menit dimulai dari Anda berbicara. izin menyangga dari kandidat 03. Katanya wakil ketua OSIS sama dengan hampir sama dengan ketua OSIS. Jika hanya memiliki potensi, bukankah wakil ketua OSIS juga harus memiliki komitmen untuk sebagai menjadi pemimpin? Dan juga harus memiliki sikap disiplin, mandiri, bertanggung jawab. Dan contoh sikap komitmen apa yang Anda sangat percaya diri untuk menjadi wakil ketua OSIS? Jadi saya silahkan dijawab. Silakan, ada pertanyaan dari kandidat nomor 1. Bisa dijawab dari kandidat nomor 3. Silakan. Waktu Anda menjawab 3 menit dimulai dari Anda berbicara. Izin menjawab pertanyaan dari kandidat 3. Kandidat 1. Komitmen yang saya miliki adalah dengan tanggung jawab. Saya tadi juga sudah memaparkan bahwa sebagai wakil ketua OSIS memiliki tanggung jawab yang tinggi dan komitmen dalam menjadi wakil ketua OSIS juga ada dalam bidang potensi mencakup segala hal, baik itu akademik maupun non akademiknya. Cukup. Kandidat nomor 2 ada tanggapan atau sanggahan? Baik, silakan. Waktu Anda menjawab 3 menit dimulai dari Anda berbicara. Izin menambahkan dari jawaban kandidat nomor 3 dan nomor 1. Tadi disebutkan bahwa memiliki potensi dan tanggung jawab. Nah, memiliki potensi dan tanggung jawab saja tidak cukup menurut saya, karena potensi dan tanggung jawab itu harus dilakukan secara kerja nyata. Cukup, sekian, terima kasih. Oke. Cukup, ada tambahan lagi? Baik, silakan dari kandidat nomor 1 ada tambahan. Bisa memberi Sebelum contoh. saya silakan Anda bisa menjawab. Waktu Anda 3 menit dimulai dari Anda berbicara. Apakah Anda bisa memberikan contoh bagaimana untuk melakukan hal yang telah Anda sampaikan? Sekian saya, terima kasih. Baik. Kedua, kandidat nomor 2 ada jawaban. Silakan. Waktu Anda menjawab 3 menit dimulai dari Anda berbicara. Saya akan menjawab pertanyaan dari kandidat nomor 1. Contoh kerja nyata yang akan saya lakukan adalah dengan membantu apa yang diperlukan ketua OSIS. Emang tugasnya wakil itu kan membantu ketua OSIS, ya. Itu jawabannya saya. Terima kasih. Baik, tidak diterima. Ada tanggapan dari kandidat nomor 3? Masih ada tanggapan. Sebelum, silakan Anda menjawab 3 menit dimulai dari Anda berbicara. Saya ingin bertanya kepada kandidat 2, kan tugas wakil ketua OSIS membantu. Nah, membantunya itu dalam segi apa? Kan semuanya kan banyak tuh segi-seginya. Silakan. Baik, sudah cukup. Silakan dari kandidat bisa menjawab pertanyaan tersebut. Dimulai 3 menit dimulai dari Anda berbicara. Dijawab dari pertanyaan kandidat nomor 3. Apa saja yang bisa dibantu dari ketua OSIS membantu ketua OSIS? Di situ kan ketua OSIS tugasnya banyak. Ketua OSIS tugasnya tidak hanya dengan menjadi contoh, tidak hanya dengan mengurus acara-acara. Tugas ketua OSIS itu banyak. Jadi hal yang kita bantu juga otomatis juga banyak. Dari segi apa? Dari segi mungkin memberi ide-ide dengan membantu juga dengan ketua OSIS sedang berhalangan hadir, kita bisa menggantikan ketua OSIS tersebut dengan diri sebagai ketua OSIS, karena ketua OSIS tersebut
berhalangan. Jadi kita bisa menggantikan ketua OSIS dari segi apapun, mulai dari yang kecil, dari membantu mengangkat kursi mungkin, dari sampai hal besar menggantikan mungkin ketua rapat atau yang lainnya. Sekian, terima kasih. Baik, ada tanggapan dari satu. Baik. Izin menambah. Belum saya menjawab. Mohon tepuk tangan yang meriah untuk kalian itu. Debat kali ini cukup lumayan seru ya. Silakan kandidat nomor 1 untuk bisa menambahkan ataupun menjaga. Waktu Anda 3 menit dimulai dari Anda berbicara. Izin menambahkan untuk jawaban dari kandidat 03. Jika Waketos itu tidak memiliki tugas apapun atau cuma untuk menggantikan ketos itu tidak mungkin benar, karena setiap akan melakukan kegiatan pastinya akan adanya rapat, dan di rapat itu pasti ada dibaginya tugas sesuai bakat atau pejabatnya sendiri. Sekian dari saya, mungkin itu cukup. Terima kasih. Cukup, apakah ada tanggapan lagi dari kandidat 2 dan 3? Sudah cukup? Cukup? Baik. Sekali lagi tepuk tangan yang luar biasa buat satu dan wakil ketua OSIS yang hebat-hebat ini. Iya, selanjutnya masih ada waktu. Saya berikan satu kesempatan lagi buat penonton untuk bertanya kepada calon wakil ketua OSIS, terserah baik nomor 1 maupun nomor 2, nomor 3. Silakan. Penonton? Ya, silakan. Mohon untuk panitia bisa ditujukan untuk nomor undi berapa? Calon wakil ketua OSIS nomor undi berapa? 3. Nomor 3. Silakan. Ini pertanyaan lemparan. Jika belum siap bisa dilempar ke kandidat yang lainnya. Silakan berbicara. Wakil. Wakil apa ketua? Untuk wakil. Gimana kalau program unggulnya tidak terlaksanakan? Tuh, mau pasang ganti apa mundur? Bisa diterima? Sudah siap untuk dijawab? Gimana kalau program unggulnya tidak terlaksanakan? Mau mundur atau gimana? Bisa diterima? Dijawab atau dilempar? Dijawab. Silakan kandidat nomor 3 untuk bisa menjawab pertanyaan. Izin menjawab, apabila program unggulan tidak terlaksana, maka di tahun berikutnya kita harus melaksanakan program tersebut, karena program unggulan itu penting untuk laporan pertanggungjawaban. Lalu program unggulan juga untuk mendukung kinerja OSIS. Apabila program unggulan tidak terlaksana kembali, maka sebaiknya kita mengajukan rapat untuk membahas program unggulan tersebut mengapa tidak terlaksana. Sekian. Cukup? Baik. Silakan. Masih ada waktu cukup? Apa ada tanggapan dari saudara? Oh baik, nomor 2 ada tanggapan dari saudara. Waktu Anda menjawab 3 menit dimulai dari Anda berbicara. Izin menyangga dan izin menambahkan, tadi dikatakan bahwa akan dilakukan di tahun setelahnya. Nah, program unggulan itu bagaimana jika saudara tidak kembali diterima di tahun berikutnya? Kan program unggulan itu tidak bakal bisa dilanjutkan jalan. Nah, kalau menurut saya program unggulan itu penting karena itu telah menjadi komitmen kita sebagai wakil ketua OSIS untuk menjalankan program unggulan tersebut. Saya akan berusaha terus menjalankan program unggulan tersebut karena itu adalah komitmen yang kami buat, yang telah kami pikirkan, dan kalau misal benar-benar tidak bisa
Oh ya, silakan nomor di 1 terlebih dahulu. Waktu Anda menjawab 3 menit dimulai Anda berbicara. Izin mempertanyakan yang telah kandidat 02 sampaikan. Usaha-usaha apa yang akan Anda lakukan untuk menjalankan program unggulan Anda, dan mengapa Anda begitu yakin akan program unggulan itu akan terlaksanakan? Cukup? Tadi nomor 1 cukup? Baik, silakan bisa dijawab oleh nomor di 2. Waktu Anda 3 menit dimulai dari Anda berbicara. Izin dijawab dari pertanyaan kandidat nomor 1. Kenapa saya begitu yakin bisa menjalankan program unggulan saya? Karena ini adalah komitmen saya. Saya harus pegang ini karena ini telah saya buat dan saya sangat yakin karena ini telah saya pikirkan matang-matang, telah saya diskusikan dengan OSIS lama bahwa program unggulan saya bisa dilaksanakan. Sekian, terima kasih. Baik, ada tanggapan? Saya ulangi terlebih dulu. Ada tanggapan dari kandidat nomor 1 dan 3? Saya ulangi lagi. Apakah ada tanggapan dari kandidat nomor 1 dan 3? Baik, silakan nomor dari 3 terlebih dahulu. Silakan, waktu Anda menjawab 3 menit dimulai dari Anda berbicara. Izin menyanggah dan menambahkan pendapat kandidat 2 yang sebelumnya. Maksud dari menjalankan program unggulan di tahun berikutnya adalah program unggulan tersebut dijalankan oleh OSIS baru yang baru diterima atau baru dilantik oleh OSIS yang lama. Lalu program unggulan tersebut dilaksanakan oleh OSIS baru melalui cara-caranya tersendiri sesuai dengan bidangnya masing-masing. Sekian. Cukup? Kalau ada masih bertanya? Cukup? Ada tanggapan? Iya, silakan nomor di 1. Silakan, kalau Anda menjawab 3 menit dimulai dari Anda berbicara. Yang telah dikatakan dari kandidat 3, dia akan mengatakan bahwa akan dilakukan oleh pengurus selanjutnya. Dan jika pengurus selanjutnya masih menolak atau tidak mau menerima atau melaksanakan program unggulan tersebut, dan jika kalau digantikan akan digantikan dengan program unggulan yang setara semacam apa? Mohon dijawab. Sekian dari saya. Baik, cukup? Cukup? Kandidat nomor 1 cukup? Ada tambahan lagi? Silakan untuk kandidat nomor 3 yang bisa menjawab. Izin menjawab pendapat dari kandidat nomor 1. Jika program unggulan tidak diterima oleh OSIS yang baru, maka akan digantikan yang setara dengan program unggulan tersebut dengan hal-hal yang mencakup atau hampir mirip dengan program unggulan yang sebenarnya. Dan juga sebisa mungkin program unggulan tersebut dilaksanakan oleh OSIS yang baru karena di tahun sebelumnya belum terlaksana. Contohnya program unggulan yang belum terlaksana adalah contohnya dalam segmen yang segmen 1. Semisal dalam bidang keagamaan tersebut ada yang belum, nah digantikan oleh yang hampir mirip. Sekian. Ya, cukup? Masih ada waktu beberapa. Cukup? Ada tambahan lagi dari kandidat 1, 2? Oke, cukup. Baik. Ya, ada tepuk tangan yang sangat luar biasa kali ini, debat yang sangat seru ya. Makanya semakin penonton semakin bingung akan memilih siapa yang akan dipilih pada Pilketos pada tanggal 26 September 2022 nanti. Ya. Sekarang adalah karena waktu itu sudah cukup siang. Selanjutnya sesi pertanyaan terakhir yaitu sesi kehormatan yang akan diberikan oleh Bapak atau Ibu guru yang hadir di forum atau ruangan ini. Silakan kepada Bapak atau Ibu guru bisa bertanya kepada bebas baik calon ketua OSIS maupun calon wakil ketua OSIS.
Silakan. Ditujukan untuk siapa, Pak? Terima kasih. Pertanyaan umum saja saya menjawab, silakan. Karena saya maaf tadi tidak full. Jadi hanya mungkin barangkali pertanyaan saya sudah ditanyakan juga. Pertanyaannya kepada utamanya ini aja yang ketua. Yang pertama masalah kelemahan kekurangan kemarin pada berurusan dengan ibadah contohnya sholat jamaah. Kemarin itu ada program tentang jamaah zuhur utamanya, itu bagaimana menggiatkan. Terus yang kedua ini menyangkut kepedulian kepada teman siswa semanja yang konon cerita saat Jumatan banyak siswa yang saat sholat Jumat tapi ternyata di luar sekolah ada beberapa personil terkesan kurang menghormati suasana sholat Jumat. Maksud kami bukan memaksakan yang non itu ikut Jumatan, tapi kiranya tidak Jumatan karena berhalangan atau berbeda ya jangan ditunjukkan itu siswa jagoan karena lingkungan tahunya itu siswa jagoan. Pertanyaan saya bagaimana tindakan OSIS kalau nanti ada dua hal tadi berkaitan dengan ibadah, karena selama ini kayaknya belum ada penanganan utamanya dari OSIS. Yang kedua, yang jadi program sekolah berkaitan dengan keindahan kebersihan sekolah, kami mohon untuk pemikiran untuk pengurus yang akan datang akan seperti apa biar kelas kita seperti rumah kita, artinya betah di sekolah. Karena jam 7 sampai jam setengah 4 kita di sekolah, baik di rumah kelas maupun di ruang sekolah. Tahunya berkaitan dengan keindahan, kerapian, program apa yang akan mengarah ke sana. Tadi saya belum perhatian, jadi mungkin Bapak sudah ada program tapi belum saya mendengar. Itu yang saya tanyakan itu dulu. Yang mungkin lain-lain nanti kalau dipandang perlu. Terima kasih. Itu dulu. Assalamualaikum. Diutamakan untuk ketua OSIS terlebih dahulu, calon ketua OSIS terlebih dahulu. Silakan angkat tangan. Ulangi. Silakan angkat tangan. Saya ulangi. Silakan angkat tangan. Baik, nomor undi 2, silakan untuk bisa menjawab. Waktu menjawab 3 menit dimulai dari Anda berbicara. Izin menjawab pertanyaan dari Bapak Irfani mengenai ibadah. Biasanya sholat zuhur berjamaah sepi jamaahnya. Hal itu sama seperti keluhan teman-teman saya, terutama yang cewek, karena ada di musola yang di sebelah sana, yang di dekat SAC, itu tidak ada tirai penutup. Jadi untuk cewek, mereka lebih pilih jamaahnya nanti nunggu yang cowok sepi agar auratnya tidak terlihat. Sehingga itu ada di misi saya menjadikan lingkungan sekolah sebagai sarana prasarana nyaman beribadah untuk umat beragama. Salah satunya nyaman beribadah untuk umat beragama Muslim yang cewek khususnya. Lalu untuk yang lingkungan yang kaitan dengan keindahan, seperti misi kita pada tahun ini fokus terhadap lingkungan. Rencana saya akan mengadakan pengosongan loker sebelum pulang
Jadi nanti kita akan meminta Bapak Ibu guru yang mengajar pada jam terakhir untuk memantau pengosongan loker. Seringkali loker dijadikan tempat sampah sama teman-teman. Jadinya itu nanti bisa dibuang sampah-sampahnya, dan ada yang ditinggal tuh yang perlu-perlu saja seperti alat sholat dan buku. Dan untuk hukuman, ada tindak lanjut dalam penegakan hukum. Maaf, waktu tinggal berapa? Waktu tinggal 10 detik. Kita perlu menindaklanjuti dan menegakkan hukum. 8 6 5. Kita perlu menegakkan dan menindaklanjuti para pelaku pelanggar sekolah. Waktu Anda habis. Silakan dari kandidat nomor Taufik bisa menambahkan atau menjawab dari pertanyaan kehormatan. Silakan dari nomor 1. Waktu Anda menjawab 3 menit dimulai dari Anda berbicara. Saya izin menjawab juga menambahkan jawaban kandidat nomor 2 menjawab pertanyaan dari Bapak Irfangi. Untuk program sholat duhur, ya memang benar. Di sini jarang sekali semua warga sekolah itu mau sholat duhur berjamaah. Meskipun tempatnya sudah tersedia, yang dikatakan oleh kandidat 2 tadi memang benar. Di musola dekat kelas 11 4 itu tidak ada penutupnya, sehingga minim kemungkinan perempuan bisa nyaman sholat di sana. Selain itu, kita juga harus meningkatkan kesadaran diri kita sendiri mengenai urusan ibadah sholat sunnah. Bisa dengan setiap wali kelas atau guru-guru yang mau masuki di jam pelajaran 1, 2, 3, 4 untuk mengingatkan siswa-siswinya melaksanakan sholat sunnah. Untuk program keindahan budaya dan lingkungan sekolah, apa yang dikatakan kandidat itu benar. Mengosongkan loker adalah salah satu cara supaya kita bisa duduk nyaman di kelas. Selain itu, untuk lingkungan sekolah juga kita harus memperhatikan kebersihannya, mulai dari sampah. Contohnya pengurangan sampah, biasanya kita akan membeli di kantin, akan memakan banyak plastik, juga wadah-wadah yang lain. Plastik itu sulit diuraikan, sehingga mungkin bisa membawa tempat makan dari rumah. Kemudian bisa juga kita mengaktifkan ekstra kurikuler budidaya tanaman untuk memperindah sekolah kita. Contohnya, setiap kelas membawa tanaman minimal 2 dan merawatnya sendiri. Nanti tanaman yang sudah dikumpulkan baru kita bisa merawatnya bersama-sama secara bergantian ataupun bergilir. Mungkin itu dari saya. Sekian, terima kasih. Baik, cukup. Terima kasih. Ada sanggahan ataupun tanggapan? Silakan dari kandidat nomor 3 menjawab atau menambahkan pertanyaan. Waktu Anda menjawab 3 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, izin mendapatkan jawaban dari kandidat nomor 1 dan kandidat nomor 2. Untuk sholat duhur berjamaah, kenapa masih seperti jamaah? Masih ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, karena pada jam apel tersebut, Bapak Ibu guru lebih memilih untuk membebaskan jam tersebut. Lalu masih ada alasan lain, kemungkinan lain, yaitu banyak siswa-siswi SMA yang berjagoan yang memilih untuk mengerjakan tugas terlebih dahulu karena apel selanjutnya itu sulit untuk melakukan tugas. Lalu ada lagi kemungkinan karena siswa SMA berjagoan itu memilih untuk makan terlebih dahulu karena jam selanjutnya mungkin akan olahraga, jadi memilih untuk makan terlebih dahulu. Untuk sholat Jumat, apabila ada yang tidak Jumatan, tugas kita sebagai pengurus atau calon ketua OSIS yaitu hanya bisa mengingatkan
Masalah dia Jumatan atau tidak, itu urusan dia dengan Tuhannya. Lalu, untuk mencapai keindahan kebersihan terapian, bisa kita tambahkan program pada jam apel terakhir guru tersebut untuk mengawasi piket di kelas tersebut. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Cukup ada tanggapan atau saja dari kandidat nomor, silakan. Kandidat nomor 2, waktu Anda menjawab 3 menit dimulai dari Anda berbicara. Izin menambahkan dari kandidat nomor 3. Benar, kita harus mengingatkan jika cowok itu sholat Jumat tapi nggak sholat Jumat. Kita juga mengingatkannya dan menyadarkannya dengan cara kita mengadakan Jumat taat yang ada di proker Sekti 1. Di situ berisi seperti ceramah dan kajian pentingnya sholat Jumat untuk para cowok. Dalam kajian tersebut harus ada seperti yang saya tahu, kalau cowok nggak sholat Jumat selama dan disengaja selama 3 kali, maka itu bisa menjadi penyebab untuk murtad atau keluar dari agama Islam. Terus juga kita dapat mengadakan jadwal rutin imam sholat zuhur, tentunya dengan meminta pantauan dan bantuan dari guru. Cukup. Baik, apakah dari tadi nomor 1 dan 3 ada tanggapan atau tambahan? Cukup. Ketua OSIS kandidat 1 dan 3 cukup. Baik, apakah dari calon wakil ketua OSIS akan menjawab pertanyaan dari pertanyaan kehormatan? Ya, silakan untuk kandidat nomor 1 calon wakil ketua OSIS untuk bisa menjawab. Waktu Anda menjawab 3 menit dimulai dari Anda berbicara. Menjawab dari pertanyaan yang telah tadi disampaikan. Jika konteks yang tadi pertanyaan tersebut ialah pemaksaan, itu sangat tidaklah baik karena emang termasuk hak asasi manusia. Walaupun semua umat Islam itu wajib akan melaksanakan sholat, dan jika tidak melakukannya akan dipertimbangkan dengan di akhirat yang akan dipertimbangkan oleh Allah di hari akhir dengan solusi menegur orang yang tidak ingin sholat. Mengapa Anda masuk Islam, dan mengapa Anda tidak, jika masuk Islam tidak melaksanakan sholat yang tentunya itu adalah kewajiban kita sebagai umat Islam. Kedua, mengadakan pengajian yang bertemakan akan sholat itu lebih penting dari segalanya, maupun itu pelajaran maupun tugas-tugas yang akan deadline yang akan disampaikan. Sekian dari saya, terima kasih. Cukup. Apakah ada tambahan atau tanggapan? Baik, apa ada tanggapan dari kandidat nomor 3? Silakan. Waktu Anda menjawab 3 menit dimulai Anda berbicara. Izin bertanya kepada kandidat 1, bagaimana cara menanggapi orang yang berbeda agama yang tidak sholat Jumat itu mau diapakan atau mau tetap di sekolahan, apa boleh keluar sekolah untuk melakukan sesuatu? Baik, cukup apa anda tadi? Baik, apa ada sudah siap menjawab kandidat nomor 1? Izin menjawab dari Sebentar. Belum saya persilakan. Silakan kandidat nomor 1 bisa menjawab. Izin menjawab dari kandidat 03 dalam pertanyaan tadi. Jika orang yang nonis atau non-Islam pada saat hari Jumat, pada saat waktu Jumatan dia keluar sekolah, saya sebelumnya belum tahu apakah orang yang bukan beragama Islam biasanya di hari Jumat pada waktu Jumatan
akan dipertanyakan dulu mengapa sebaiknya ada orang yang di depan ruang resepsionis, ada orang yang ada apa ya, seperti kayak daftar hadir atau daftar itulah buat mengisi sholat Jumat dengan misalnya nanti berapa mengisi dan menandatangani orang itu akan Jumatan, dan orang yang manis belum tentu kan akan Jumatan, jadi tidak mungkin akan Jumatan. Jadi orang manis harus tidak akan namanya di situ. Jadi orang tersebut harus mengikuti pembelajaran yang ada di hari Jumat tersebut. Dan untuk orang Islam harus mengisi daftar untuk Jumatan dan untuk diperbolehkan keluar sekolah. Dan sebaiknya untuk anak perempuan itu tidak baik tidak sangat kurang untuk keluar dari sekolah karena untuk hanya jajan maupun apapun itu. Sekian, terima kasih. Cukup. Baik. Apakah ada tanggapan dari pasangan 2 dan 3? Ya, silakan. Nomor kandidat 2 terlebih dahulu. Waktu Anda menjawab 3 menit, dimulai dari Anda berbicara. Bisa menambahkan dari jawaban nomor urut 1 dan 3. Ya benar, saya sebagai non-muslim di sini ada kegiatan saat hari Jumat saat kaum muslim yang pria Jumatan. Nah di sini saya mau menanyakan pada nomor urut 1. Tadi dikatakan di resepsionis diadakan data atau daftar yang ingin Jumatan seperti itu. Nah apakah Anda yakin bahwa yang akan Jumatan akan mengisi daftar tersebut? Apakah akan ada yang menjaga atau seperti apa? Kalau ada yang menjaga siapa? Silakan dijawab. Baik, silakan kandidat nomor 1 bisa dijawab. Silakan. Izin menjawab dari pertanyaan dari kandidat 02. Jadi akan menjaga atau menjaga lah ialah tugas dari yang misalnya harus ada di sekdip 1 itu kan itu namanya keagamaan ya. Jadi 1 yang harus ada ceweknya harus menjaga daftar atau data hal tersebut. Jadi itu termasuk apa ya, broker apa ya, itu broker ya, broker sekdip 1, menambahkan 1 broker sekdip 1. Terima kasih. Cukup. Ada tanggapan teman-teman? Baik, kandidat nomor 3 silakan. Silakan Anda 3 menit. Izin bertanya kepada kandidat 2, bagaimana caranya kalau semisal ada nonis yang membolos dalam hal pembelajaran tersebut saat hari Jumat? Kan ada tuh yang bolos dalam artian dibantu sama temen yang udah pro lah dalam bolos. Bagaimana? Terima kasih. Cukup. Ada tanggapan? Silakan kandidat nomor 2 bisa dijawab. Izin menjawab dari pertanyaan kandidat nomor 3. Pertanyaannya adalah bagaimana jika ada siswa nonis yang tidak mengikuti pembelajaran pada hari Jumat. Langkah pertama saya pasti akan menekannya dengan mungkin memberitahunya bahwa mungkin dia kan belum tahu, memberitahunya bahwa hari Jumat itu ada pembelajaran tersebut, dan saya yakin dia pasti mau untuk mengikuti pembelajaran tersebut. Terima kasih. Cukup. Ada tanggapan lagi? Apakah sudah cukup? Baik, jika sudah cukup, ada tanggapan lagi? Silakan. Masih ada waktu. Silakan 3 menit dimulai dari Anda berbicara. Apakah jika hanya menegur saja itu siswa tersebut yang bukan beragama Islam akan mengikuti pelajaran tersebut? Dan bagaimana jika orang tersebut tetap tidak mau ikut dengan pembelajaran tersebut? Silakan, kandidat 2 bisa dijawab. Izin menjawab pertanyaan dari kandidat nomor 1. Apa dengan menegur saja? Apakah bisa membuat siswa tersebut mengikuti? Saya
Bisa diterima? Bisa diterima? Dengan ketiga bisa? Baik, karena melihat waktu yang cukup siang, apakah dari kehormatan ada pertanyaan lagi? Silakan, bebas untuk. Terima kasih. Ini pertanyaan ini hanya dijawab secara rebutan, hanya satu yang menjawab, baik yang kandidat ketua maupun kandidat wakil ketua. Pertanyaan saya adalah, apakah Anda sependapat bahwa sekolah kita harus ada aturannya atau tata tertibnya? Kemudian bagaimana cara mewujudkan tata tertib? Terima kasih. Silakan bisa dijawab. Dimulai dari calon wakil ketua OSIS terlebih dahulu. Ya, nomor 2. Pertanyaan hanya dijawab satu kandidat. Silakan. Waktu ada 3 menit, dimulai dari Anda berbicara. Izin menjawab dari pertanyaan Bapak. Apakah saya sependapat bahwa SMA Negeri 1 Pejagoan harus memiliki aturan dan tata tertib, dan bagaimana cara mewujudkannya? Kayak pertama, saya sependapat bahwa memang setiap sekolah harus ada aturan dan tata tertibnya, karena aturan itu adalah salah satu lingkup siswa untuk tidak berperilaku di luar norma tersebut. Misal di sekolah ada norma hukum yang misal siswa melanggar norma tersebut, siswa akan mendapat jerak. Jadi aturan itu dibuat untuk melindungi siswa dari kegiatan di luar norma yang berlaku di sekolah. Untuk bagaimana cara mewujudkan tata tertib tersebut, mungkin saya akan menjadi contoh terlebih dahulu untuk mematuhi tata tertib tersebut, supaya siswa lain bisa melihat dan saya menjadi contoh bagi mereka. Jika saya melihat ada yang tidak berperilaku seperti tata tertib yang keras, saya pertama akan menegurnya. Mungkin saya akan memberitahukan kepada Bapak Ibu guru atau BK untuk memberitahukan siswa tersebut bahwa siswa tersebut melanggar tata tertib. Sekian, terima kasih. Cukup. Baik, diteruskan dengan jawaban dari kandidat calon ketua OSIS. Silakan angkat tangan. Calon ketua OSIS yang akan menjawab, silakan angkat tangan. Nomor urut 1. Silakan. Waktu Anda 3 menit, dimulai dari Anda berbicara. Namun sebelum itu, mungkin peraturan yang dibuat bisa atas musyawarah bersama, misal meminta pendapat siswa-siswi SMA Negeri 1 Pejagoan supaya mereka juga bisa bersekolah dengan nyaman. Apakah peraturan itu disetujui oleh seluruh masyarakat sekolah ataupun tidak? Dan bagaimana mewujudkan tata tertib tersebut? Setelah rasa nyaman bersekolah yang kita dapatkan, mesti ada beberapa orang yang masih mengerti tersebut. Salah satu cara untuk mengatasi masalah yang terjadi, kita bisa mengadakan razia secara rutin, pengecekan rutin kepada seluruh siswa-siswi apakah siswa-siswi tersebut mematuhi aturan. Sekian dari saya, terima kasih. Cukup. Baik, saya minta untuk memberikan tepuk tangan yang sangat luar biasa kepada
mengunjungi terakhir acara, di mana setelah ini acara adalah penutupan. Dan sesi pertanyaan, baik pertanyaan wajib, pertanyaan lemparan pengambutan sudah selesai. Dan sekali lagi saya minta tepuk tangan yang sangat luar biasa untuk anak kita calon pemimpin OSIS SMA Negeri 1 Jagoan. Baik, waktu yang sudah cukup siang, saya selaku moderator dalam debat kali ini, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya dalam pengucapan ataupun perbuatan yang kurang. Saya mohon maaf. Dan setelah ini acara akan saya serahkan kembali ke MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, saya minta tepuk tangannya sekali lagi untuk anak dan calon masa bakti 2022-2023. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah acara demi acara telah kita lalui bersama dan itulah kita di penghujung acara pada siang hari ini. Terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah mengikuti rangkaian acara ini dari awal hingga akhir. Kami selalu membawa acara, mohon maaf jika dalam membawakan acara ini ada kesalahan, baik dalam kata maupun perbuatan saya yang kurang berkenan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini boleh digunakan untuk meninggalkan aula. Kepada kandidat dimohon untuk